Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar cara menggunakan Mendeley step by step. Pertama kali kenapa kok harus pakai citation manager? Itu karena dia membantu penulisan secara otomatis. Dia membantu sinkronisasi dari sumber citasi yang ada di paragraf dengan daftar pustaka, serta memudahkan penggantian style dari Harvard ke Vancouver. Dan citation manager itu ada banyak, tapi kenapa kok Mendeley yang kita pilih? Karena dia tuh gratis, sedangkan yang lain biasanya berbayar. Sebelum kita memulai, apa sih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Pertama adalah mendaftar akun Mendeley di www.mendeley.com. Kemudian kita akan melanjutkan dengan ini lamannya. Untuk download aplikasi di sini, tapi kita sebelum download sebaiknya kita daftar akun dulu, dimana kita bisa memasukkan email yang kita inginkan. Kemudian kita masukkan data diri kita. Stay sign in aja dan register. Kemudian setelah kita sudah keluar ini, kita akan verifikasi akun di email kita masing-masing. Setelah itu kita masukkan role. Ini bisa di skip, tapi kalau mau dimasukkan bisa dimasukkan untuk pelengkap data saja. Dan kita sudah bisa memulai menggunakan Mendeley. Ini adalah library-nya, karena ini baru jadi masih kosong semuanya, belum ada apa-apanya. Isinya ada tab yang di samping. Ini yang di web, bukan yang di aplikasi. Sebenarnya sama, jadi nggak harus install aplikasi, tapi install aplikasi itu akan memudahkan karena kita bisa offline. Ini saya buat folder dulu aja buat membantu pelatihan. Nah, kalau sudah daftar, kita sekarang akan download aplikasinya. Yang saya bilang tadi, ini kita klik nama akun, terus kita bisa download Mendeley. Nah, Mendeley sendiri sebenarnya ada macam-macam. Kalau kamu pakai Mac OS ya dia akan menunjukkan downloadan untuk Mac OS. Kalau kamu pakai Windows ada untuk Windows. Kalau kamu pakai Linux juga ada untuk Linux. Ini sudah saya installkan. Terus kalian bisa masukkan email yang tadi kalian gunakan untuk membuat akun. Bisa juga kalian download dulu baru register juga bisa. Oke, nah ini sudah ada tulisan ini, ada plugin untuk Microsoft Word. Biasanya langsung terinstall secara otomatis. Terus kalau awal masuk akan ada banyak pemberitahuan. Oke. Setelah itu kita install plugin. Yang tadi kita bilang Microsoft Word tadi kan sudah langsung terinstall. Jadi kita langsung install sekarang Web Importer. Itu posisinya ada di Tools. Kemudian ini Microsoft Word. Kemudian kita install Web Importer. Ini cuma bisa di Chrome. Sementara aku coba di Safari nggak bisa. Ini langsung masuk Get Web Importer for Chrome. Terus langsung tambahkan ke Chrome. Ini add. Nah, sudah masuk, sudah terinstall. Terus biar selalu muncul kita pin. Oke, sekarang sudah selesai. Jadi kita siap untuk menggunakan Mendeley. Nah, cara memasukkan sumber citasi ke dalam database. Jadi sebelum kita bisa masukkan Microsoft Word, kita ke database dulu. Tentukan sumber yang akan disitasi. Biasanya kita kan sudah ada citasi dulu secara manual, terus kita ganti. Jadi sebelum kita ganti, kita cari citasinya untuk dimasukkan ke dalam database. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah import dari PDF. Dan itu sangat disarankan karena kita jadi punya backup dari PDF-nya di Mendeley. Ini contohnya ya.
Kalimat ini disadur dari Kamaraj tahun 2015. Ini sumbernya yang dimasukkan secara manual. Nah, ini sudah ada PDF-nya. Jadi, kita bisa memasukkan dengan ada dua cara. Bisa memasukkan dalam library dengan add file. Nanti kamu klik, habis itu kita masukkan, atau langsung drag and drop aja. Nah, ini sudah masuk. Kita sudah lihat judulnya sudah benar, Balu Kamaraj. Terus ada abstrak. Oke, terus nah, ini kalau yang dari PDF-nya tersave di dalam database. Jadi kita bisa dibuka, terus kita harus mencocokkan antara jurnal dengan data yang kita dapat. Karena kadang-kadang ada yang datanya tidak sinkron. Jadi ini harus kita pastikan benar. Kalau sumbernya resmi biasanya sinkron, tapi kalau sumber PDF-nya kurang bagus biasanya suka kurang sinkron. Oke, kemudian satunya lagi adalah dari Google Scholar. Itu kalau jurnalnya tidak bisa diunduh, misalkan jurnalnya berbayar, terus kita tidak bisa mengunduh, kita mendapatkan dari sumber lain. Jadi kita bisa memasukkannya melalui Google Scholar. Contoh adalah naskah dari So 2016 Soge ini. Karena kita tidak punya PDF, cara kita adalah dengan memasukkannya melalui Google Scholar. Oke, nah kita klik Google Scholar-nya, terus kita copy paste judulnya. Oke, nah ini sudah muncul, kalian lihat ada tanda petik. Nah, kita download yang Refman. Kalau sudah, ini akan terdownload. Kemudian bisa langsung kita add file atau drag and drop sama kayak yang tadi. Dan voila, ini langsung kelihatan judulnya, semua informasinya ada. Yang beda adalah dia nggak ada PDF-nya. Cara ketiga adalah import menggunakan web importer dari yang tadi kita udah download. Itu untuk di database online kayak PubMed. Jadi misalkan contoh Hu et al. Ini juga nggak ada PDF-nya, tapi dia ada di PubMed. Kita bisa lihat teks online full. Ini ya contoh, kita copy lagi judulnya. Terus kita masuk ke dalam PubMed. Dan kita copy paste judulnya. Kemudian search. Nah, langsung muncul. Terus bagaimana cara downloadnya? Langsung pencet web importer yang tadi. Oke, agak loading ya. Oke, kita harus login. Oh, ini sudah login. Oke, belum login. Kita login dulu. Terus, nah langsung muncul di sini yang bisa kita pilih mau dimasukkan kemana. Ini kan tadi kita udah bikin folder. Kita masuk ke folder latihan. Terus, oke, sudah selesai. Dengan kita add tadi sudah langsung masuk. Cuma dia nggak ada PDF-nya karena dia kan cuma bisa dilihat online. Nah, kita lihat di Mendeley. Di latihan Mendeley, oke, belum muncul karena ini kan di aplikasi. Jadi harus kita selalu synchronizing library. Dan oke, sudah muncul yang kita masukkan di web importer. Kalau di yang database yang di web, Mendeley Web, dia langsung masuk. Oke, terus kita lihat ini informasinya, oke, sudah benar. Kita harus ingat, cek informasi itu penting, jadi harus kita pastikan kalau informasinya benar. Kemudian yang keempat adalah memasukkan secara manual. Ini biasanya untuk buku bahasa Indonesia, skripsi, tesis, disertasi yang belum dipublikasi secara online. Jadi nggak ada datanya di Google. Jadi nggak bisa kita cari dari Google. Contohnya adalah disertasi ini dari Prof. Peter Agus. Kita bisa memasukkannya secara online. Ini dapat dari repository Universitas Airlangga.
Jadi kita di Mendeley pilih add entry manually. Terus ini agak tricky. Pertama kita harus menggunakan type yang book dulu. Kita masukkan judulnya. Oke, kemudian kita masukkan autornya sesuai dengan yang ada di naskah. Tahun dan seterusnya. Kenapa sih kok harus book? Harusnya kan tesis langsung, karena ini berkaitan dengan query yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam style Mendeley yang nanti akan digunakan. Jadi ikutin aja. Pertama di book dulu, kita masukin semua sampai city, sampai publisher. Publishernya di sini tulis aja Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Atau fakultas juga bisa. Terus habis kita pindah ke magazine untuk menulis publication. Ini jenisnya apa? Misalkan skripsi atau mau tesis atau mau disertasi. Oke, kalau sudah selesai baru kita pindah jadi bentuk type-nya ke tesis. Kalau sudah oke, kita save. Oke. Dengan begitu sudah masuk ke dalam library. Coba ya, kita klik. Nah, ini Agus Peter sudah masuk. Nih, sudah lengkap, kita bisa ngelihat ya. Oke. Selanjutnya, kita harus memastikan informasi yang terinput sesuai dengan yang tertera di jurnal. Seperti yang tadi saya bilang, harus di cross check. Kemudian, ini untuk garis lingkungnya di FKG Unair sendiri. Kalau di dalam teks kita pakai nama tahun, untuk daftar pustaka ini ada untuk jurnal, buku, chapter buku, kemudian untuk skripsi, tesis, sama disertasi. Kalau manual kan kita selama ini repot karena harus menyesuaikan satu-satu. Kalau Mendeley kita cukup menggunakan style ini, nanti otomatis akan masuk sesuai dengan daftar pustaka FKG yang garis lingkung seperti ini. Kemudian cara masukkan ke Microsoft Word-nya, pertama pastikan plugin untuk Microsoft Word sudah terinstall. Yang itu bisa dicek di kolom tab reference, ini sudah ada Mendeley berarti dia sudah terinstall. Kemudian kita masukkan style yang diinginkan. Kita kan tadi sudah ada linknya style yang diinginkan. Kalau kita belum pernah masukkan, kita harus ke More Style. Kemudian kita pilih Get More Style, terus kita paste link yang tadi dan kita download. Kalau sudah nanti akan muncul Harvard FKG Unair, kita use this style, terus done. Oke, jadi kita lihat sudah masuk ke Harvard FKG Unair. Terus tentukan daerah yang ingin memasukkan citasi. Jadi mana yang harus kita insert citation, kita masukkan citasi, kita blok. Oke, kita blok, terus kita pilih insert citation. Yes, replace. Terus ini kan Balu Kamaraj. Kita tulis aja Kamaraj, nanti langsung muncul. Oke. Nah, ini sudah jadi bentuk Mendeley. Jadi kita ganti semuanya yang harus di Mendeley-kan. Contoh ini dia ada 2, ya kita blok semua. Terus kita insert citation. Dan kita masukkan 2 nama, Kamaraj dan Who. Who ada banyak, ya udah kita masukkan who dan tahun. Nanti akan langsung muncul. Oke. Nah, ini langsung sudah berubah. Gitu terus ya. Kita masukkan semuanya, kita ganti semuanya. Kemudian untuk yang ini kan ada banyak sekali dan kita lihat tidak urut tuh 2012, 2016, 2019, 2016. Kita masukkan nggak urut nggak apa-apa, masukkan aja nggak urut sesuai yang kayak kita tulis secara manual tadi. It's okay, masukin aja. Karena meskipun kita masukinnya nggak urut, kalau kita pakai style FKG Unair ini, nanti dia akan langsung otomatis urut sesuai tahun. Nah kan 2012 sampai 2019.
Bila semua sudah dimasukkan ke dalam naskah citasinya, maka terakhir di daftar pustaka kita bisa memasukkan melalui Mendeley juga. Ini kan manual, ini kita hapus dulu. Oke, terus kita langsung insert bibliografi dan voila, langsung muncul semuanya. Itu tinggal dirapikan aja untuk rata-ratanya, rata sama ini. Oke. Nah, sudah selesai. Oh, ada satu lagi catatan. Karena pakai style ini nggak bisa menggunakan kata dan, jadi dannya pakai simbol atau n bahasa Inggris. Jadi untuk memudahkan, ini kita pakai simbol, kita langsung ganti di replace. Jadi semua simbol n akan kita replace dengan dan. Replace all. Oke. Tapi ini replace-nya dilakukan terakhir aja ya kalau udah mau selesai. Karena kalau ada perubahan yang kita tambahkan, habis itu nanti kita refresh, nanti bisa berubah lagi. Jadi terakhiran aja. Sebagai finishing touch. Oke, sudah kita lihat ya. Udah benar semua. Sudah done. Oke. Ini info-info nice to know buat pengguna Mendeley. Yang pertama adalah penggunaan web importer itu akan sangat membantu dalam pengumpulan citasi menggunakan database seperti PubMed atau ProQuest. Ini terutama untuk penulisan literatur review di mana kita harus mengumpulkan banyak sumber dahulu dari database. Kita masukkan kriteria inklusi dan eksklusi dalam pencarian kan pertama kali. Terus kita search. Kemudian kita bisa langsung, ini kan munculnya langsung banyak nih yang sesuai. Misalkan tadi kan kita masukkan inklusi OSC Jalan 453, ada 85 result yang keluar. Mau kita download semuanya dulu baru mau kita pilahin juga bisa. Jadi ini masih loading. Ini kalau misalkan kita punya remote text di UNER, kalau kalian bisa akses, itu kalian bisa download yang PDF-nya juga kalau memang kita langganan, kalau nggak ada free-nya. Nah, ini kita select all, terus kita add. Kita tunggu. Nanti dia akan secara otomatis masuk ke dalam Mendeley. Tapi memang harus nunggu ya. Nah, ini ada yang sudah dicawang, berarti sudah masuk. Ada yang belum, berarti belum. Kalau ada PDF-nya free, berarti PDF-nya juga biasanya langsung masuk. Ini yang dicawang ya, sudah masuk semua. Kita bisa lihat di library, ini saya buka yang web aja karena nggak perlu synchronize lagi. Nah, ini sudah muncul semua yang tadi sudah kecawang. Ini akan sangat memudahkan kita sih dalam pengumpulan database. Jadi kita nggak usah download satu-satu dan masukkan satu-satu, karena bisa langsung masuk semua. Nah, ketika nanti kita menulis jurnal setelah skripsi selesai kan menggunakan Vancouver, itu kita cukup mengganti style jurnal aja sesuai dengan gaya selingkung dari jurnal yang kita tuju. Misalkan contoh, ini kan Harvard ya, terus kita ke reference, kita ke style, kita ganti ke Vancouver yang ingin kita tuju. Misalkan di sini Vancouver Veterinary World. Voila, dia langsung berubah sendiri. Jadi kita nggak perlu ganti satu-satu, mengurutkan satu-satu. Tadi kan abjad. Ini sekarang sudah sesuai dengan kemunculan, sesuai gayanya Vancouver. Terus info yang ketiga adalah bila style yang nggak tersedia, jurnal yang kita tuju, kita dapat membuat style sendiri atau memodifikasi dari style yang mirip yang ada di Mendeley. Itu di CSL Mendeley, kita klik CSL Mendeley, terus kita pilih. Nah, di sini ada Find a Style, Edit Style. Jadi kita bisa pakai ini aja. Cuma memang agak advance, jadi harus agak coba-coba. Oke, sekian untuk info kali ini. Semoga info ini bermanfaat ya.